Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temuan-temuan dari para arkeolog modern mengkonfirmasi tentang adanya kisah Fir'aun yang diceritakan oleh Al-Quran. Maurice Bucaille, seorang Egiptologis, mempublikasikan bukunya yang berjudul The Bible, The Quran, and the Science. Dalam bukunya itu, ia mengatakan bahwa tidak ada pernyataan dalam Al-Quran yang bertentangan dengan fakta ilmiah. Kesimpulan Maurice Bucaille tersebut ia buat setelah ia melakukan kajian terhadap mumi Rameses II yang diperkirakan hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ia menemukan ada sisa garam pada mumi tersebut. Mumi yang ada di Mesir baru ditemukan sekitar tahun 1898 Masehi. Sementara cerita tentang Fir'aun telah diketahui oleh Muslim sebagaimana dikonfirmasikan di dalam Al-Quran jauh sebelum itu. Dan hal inilah yang membuat Maurice Bucaille terheran-heran. Hasil temuan arkeologi tentang peradaban Mesir kuno termasuk Pharaoh memang sangat menarik. Telah banyak publikasi ilmiah dan film fiksi tentang hal itu. Selaku orang yang beriman, kita patut mengambil pelajaran berharga dari kisah tentang Fir'aun itu. Penggambaran Al-Quran terhadap Fir'aun ini adalah manusia yang paling sombong. Kesombongan terbesar Fir'aun adalah ia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Lalu akibat kesombongannya tersebut, Allah menghukum Fir'aun bersama bala tentaranya. Mereka ditenggelamkan di laut. Kisah Fir'aun ini dapat dilihat dalam surat Al-Qasas ayat 38-42. Dosa besar lain dari Fir'aun adalah menindas umat Nabi Musa. Ia melakukan penganiayaan dan termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Sebagai muslim, kita harus menjauhkan diri kita dari sifat sombong, menganggap pendapat kita paling benar, merendahkan orang lain, tidak mau menerima kebenaran merupakan di antara bentuk-bentuk kesombongan. Banyak yang mengetahui bahwasanya Fir'aun merupakan orang yang sangat bodoh, karena Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan, berlaku sombong, kejam dan juga semena-mena. Perilaku Fir'aun tersebut mengantarkannya kepada azab Allah yang sangat pedih. Walaupun demikian, banyak perbuatan kebodohan Fir'aun yang ditiru oleh orang zaman sekarang. Bahkan orang zaman sekarang menganggap perbuatan itu adalah tren. Lantas perilaku kebodohan Fir'aun seperti apa yang ditiru oleh orang zaman sekarang? Dan berikut ini adalah beberapa kebodohan Fir'aun yang banyak ditiru oleh orang zaman sekarang. Yang pertama, sewenang-wenang, kejam dan juga berbuat kerusakan di bumi. Di dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 4, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya terpecah belah dengan menindas golongan dari mereka, menyembah anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran surah Al-Qasas ayat 4. Jika kita melihat di era sekarang, perbuatan merusak bumi dan sewenang-wenang terhadap peraturan sudah banyak dikerjakan oleh para penguasa. Yang kedua adalah angkuh. Angkuh merupakan sifat yang suka memandang rendah orang lain. Karena sifat angkuh inilah iblis terusir dari surga dan terlaknat hingga hari kiamat. Karena sifat inilah Fir'aun ditenggelamkan dan jasadnya dipermalukan sebagai ibrah manusia sejagat. Dan juga karena angkuh inilah sepupu Nabi Musa yakni Qarun ditenggelamkan di perut bumi. Berikut harta dan juga kekayaannya. Oleh sebab itu, sebagai manusia yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah pantas jika kita merasa angkuh kepada orang lain. Yang ketiga, melampaui batas dalam memerintah. Contoh kecil melampaui batas dalam memerintah sering kita dapati ketika seseorang menjadi kepala keluarga atau seorang ibu di dalam keluarga. Kebanyakan mereka akan menuntut anaknya yang masih bersekolah untuk menjadi juara satu di dalam kelasnya. Padahal seorang anak pasti bisa unggul dalam satu bidang saja, tetapi lemah dalam bidang lainnya. Jadi sebagai orang tua tidaklah pantas untuk memaksa seorang anak untuk menjadi juara satu di kelasnya. Dan ini hanyalah contoh kecil tentang sifat melampaui batas. Yang keempat, dusta dan enggan menerima sebuah kebenaran. Fir'aun merupakan orang yang tidak mau menerima sebuah kebenaran akan ayat-ayat Allah yang disampaikan Nabi Musa pada masa itu, sehingga Fir'aun dan para pengikutnya mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Yang kelima, sifat Fir'aun adalah menyesatkan kaumnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk. Al-Quran surah Thaha ayat 79. Dari ayat tersebut, kita bisa mengambil hikmah bahwa jangan suka menyesatkan orang lain dengan berkata dusta atau bahkan berbohong, sekalipun hanya untuk sebuah candaan. Yang keenam, tidak percaya dengan balasan azab Allah. Fir'aun telah diperingatkan oleh Allah melalui beberapa musibah yang ditimpakan kepadanya. Misalnya adalah musim kemarau yang panjang, angin topan, hama belalang yang menyerang tanaman, katak yang berhamburan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, Fir'aun juga belum sadar dan menganggap semua musibah yang terjadi hanyalah karena pergantian musim dan cuaca saja. Yang ketujuh, zalim. Di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 54, Allah berfirman yang artinya, keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami binasakan mereka disebabkan dosa-dosanya, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, dan kesemuanya adalah orang-orang yang zalim. Yang kedelapan, menganiaya diri sendiri. Dan kami telah menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Karena itu, tiadalah bermanfaat sedikit pun kepada mereka sembahan-sembahan yang mereka seru selain Allah di waktu azab Tuhanmu datang, dan sembahan-sembahan itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan mereka. Al-Quran surah Hud ayat 101. Yang kesembilan adalah takabur dan sombong. Takabur dan sombong merupakan satu paket sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takabur mempunyai arti membanggakan diri sendiri, baik dalam harta, kemampuan, dan ilmu pengetahuan, sehingga orang yang takabur akan memandang dirinya lebih sempurna dan lebih pintar dari orang lain. Yang ke-10 adalah fasik. Fasik mempunyai arti keluar dari jalan yang benar. Contoh fasik dalam kehidupan sehari-hari yakni tidak menjalankan sholat kewajiban 5 waktu, melakukan perbuatan riba yang sangat besar dosanya dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan-perbuatan fasik lainnya merupakan perbuatan yang sangat diharamkan. Namun di era sekarang banyak orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dan itulah 10 sifat Fir'aun yang sering dilakukan oleh zaman sekarang. Perlu kita ulangi lagi. Yang pertama adalah sewenang-wenang, kejam, dan juga berbuat kerusakan di bumi. Yang kedua, angkuh. Yang ketiga, melampaui batas dalam memerintah. Yang keempat adalah dusta dan enggan menerima sebuah kebenaran. Yang kelima, menyesatkan kaumnya. Yang keenam, tidak percaya dengan balasan azab Allah. Yang ketujuh, zalim. Yang kedelapan, menganiaya diri sendiri. Yang kesembilan, takabur dan sombong. Dan yang ke-10 adalah fasik. Dan mudah-mudahan kita sebagai umat Islam bisa dan mampu menjauhi 10 sifat yang terletak pada sifat Fir'aun itu. Demikian video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.